Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Andika Hendra Mustaqim. Kali ini saya menjelaskan course berikutnya yang berkaitan dengan komunikasi organisasi, komunikasi korporasi, sehingga teman-teman bisa memiliki pandangan yang lebih, ya kan? Bagaimana mempraktekkan kepemimpinan dalam korporasi, mempraktekkan komunikasi dalam korporasi, memanfaatkan kepemimpinan dalam organisasi, komunikasi dalam organisasi. Salah satu teori yang populer atau pendekatan ataupun konsep yang populer yang saya sukai dan saya favoritkan adalah scientific management. Kenapa ini saya favoritkan? Ya karena saya seorang dosen, saya seorang pengajar, saya seorang guru, saya seorang riset, saya seorang profesional yang bekerja di korporasi, saya juga mengembangkan bisnis, someday mungkin hingga akhirnya scientific management itu merupakan salah satu teori yang fokus bagaimana apa ya, untuk meningkatkan produktivitas itu bisa dilakukan dengan analyzing, synthesizing, synthesizing, kemudian melakukan berdasarkan riset, berdasarkan data driven, berdasarkan output driven gitu. Jadi upaya untuk meningkatkan produktivitas itu bukan hanya dengan komando, bukan perintah, bukan hanya dengan motivasi dan lain sebagainya, tetapi kita bisa menganalisis karyawan kita, menganalisis rekan kerja kita, menganalisis standar operasional prosedur yang ada, dan mensintesiskan, kemudian membuat suatu hipotesiskan, membuat suatu kajian yang mendalam hingga akhirnya workflow-nya itu akan lebih sukses dan produktivitas akan bisa didapatkan. Sehingga dalam scientific management ini penekanan-penekanannya itu lebih mengarah kepada analisis, lebih mengarah pada kritik, lebih mengarah kepada solusi, ya kan? Sehingga nantinya itu kan dalam manajemen dalam pengelolaan bisnis atau pengorganisasian waktu organisasinya itu performanya akan bisa lebih ditingkatkan karena di situ berbasisnya itu ada pelatihan, ada pengembangan karir, pengembangan bisnis dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya teori ini ditemukan oleh siapa sih? Scientific management. Teori ditemukan oleh Frederick Winslow Taylor, ya kan? Atau ini disebut dengan Taylorism. Kita akan mendiskusinya lebih lebih detail, lebih dalam tentang berkaitan dengan scientific management. Bahwa scientific management ini juga lebih menekankan bagaimana, apa ya namanya, pekerjaan yang dilakukan seorang individu, pekerjaan yang dilakukan oleh suatu korporasi, itu bisa digaji, bisa dianalisis dengan berdasarkan temuan-temuan, berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan eviden-eviden yang sudah dilakukan, berdasarkan laporan-laporannya. Dan itu nantinya kemudian itu dikombinasikan dengan prosedur yang sudah ada, prosedur yang sudah ada. Nantinya itu akan menghasilkan suatu terobosan-terobosan berikutnya. Itulah scientific management. Apa kamu tertarik? Jika tertarik kita bisa mendiskusikannya lebih lanjut. Kemudian nantinya segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan prosedur, SOP dan lain sebagainya itu juga harus berdasarkan kepada riset. Harus berdasarkan kepada riset. Tidak hanya berdasarkan kepada intuisi, tidak hanya berdasarkan dengan komando-komando personal semata. Dengan pendekatan ini, dengan pendekatan yang berlebih scientific management, maka di situ gitu kan ada suatu apa ya namanya yang disebut itu upaya untuk selalu memperbaiki ini kan, upaya untuk selalu apa ya, untuk selalu memberikan kesempatan kepada scholar, kepada ilmuwan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan bisnis, ya kan. Dalam pengembangan bisnis kita ketahui umumnya pengusaha itu kan kadang-kadang tidak, ya kan, tidak pengusaha atau korporasi itu kan hanya berdasarkan intuisi, hanya berdasarkan tebak-menebak, hanya berdasarkan kepentingan suka dan tidak suka dalam manajemen bisnis ataupun investasinya. Kalau dengan pendekatan saintifik itu kita
lebih menekankan kan bagaimana upaya-upaya untuk sesuatu itu harus lagi berdasarkan kepada riset, sesuatu itu harus berdasarkan kepada mungkin survei kuantitatif, mungkin juga penelitian lebih yang etnografik dan lain sebagainya. Karena itu kan scientific approach ini kan itu lebih mengutamakan bagaimana para ilmuwan, para solar, para periset itu lebih didahulukan ataupun lebih diutamakan. Ini yang cukup jarang. Tetapi ketika di perusahaan multinasional, perusahaan besar, di mana para pakar, itu kan para manajer adalah doktor, kepala doktor, mereka sudah memahami teorinya, kemudian mereka juga memahami expertise di bidangnya, mereka juga mengetahui fakta dan situasi yang ada di lapangan, sehingga mereka kan bukan hanya sekedar berbasis kepada teori semata, ya kan? Tetapi juga mereka bisa melakukan terapan. Kan kita ketahui sudah banyak korporasi-korporasi yang menyekolahkan para manajer, yang menyekolahkan para karyawannya untuk hingga ke doktor. Karena pendekatan saintifik itu justru akan menjadi penolong karena berbasisnya kan rasionalitas, berbasisnya kepada teori yang memang sudah teruji. Hal yang penting lanjutnya itu berkaitan dengan scientific management itu adalah bagaimana segala sesuatu itu ada catatannya, ya kan? Segala sesuatu itu ada laporannya. Jadi ketika scientific management, maka di situ adalah knowledge management itu menjadi penting. Karena ini berbasis kepada report. Report itu ada tulisannya. Jadi segala sesuatu report tercatat, jadi analisis dan itu bisa dikumpulkan kemudian bisa dianalisis berdasarkan dengan big data, dengan machine learning dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada report, ya kan, report yang baik, maka di situ akan memunculkan suatu kebijakan yang akurat. Apakah mungkin? Mungkin saja. Karena apa? Ketika report penjualan dari bulan A, dari tahun 80-an, 90-an, 2000-an, 2020-an ke sini, 2010, ini kan menunjukkan bagaimana adanya report itu bisa kita melakukan suatu kalkulasi, kita bisa melakukan analisis, trennya seperti ini, kecenderungannya seperti ini, sehingga nantinya decision making yang dilakukan oleh leader di dalam suatu rapat, di dalam suatu penjualan, maka akan lebih tepat sasaran. Selanjutnya itu kalau berbasis kepada scientific, maka upaya untuk mengembangkan gitu kan, upaya untuk mengembangkan mengembangkan bisnis itu akan lebih berbasis kepada karyawan. Kenapa itu karyawan penting? Karyawan penting karena di dalam scientific management ini umumnya di perusahaan-perusahaan tambang, di perusahaan-perusahaan minyak, gitu kan. Scientific management, mereka akan lebih mengutamakan kesejahteraan karyawannya. Jadi maximum prosperity itu menjadi hal yang utama. Jadi gaji yang tinggi, ya, gaji yang tinggi, kemudian bonus yang besar, dengan fasilitas pekerjaan yang bagus, itu identik dengan perusahaan-perusahaan menerapkan scientific management. Tujuannya apa? Karena ketika orang, yaitu balik lagi, ketika orang sudah merasa tidak memikirkan kebutuhan dasarnya, maka dia akan memikirkan kebutuhan kantornya. Selanjutnya hal yang paling penting tidak berkaitan dengan teori yang diungkapkan Taylor itu adalah bagaimana efisiensi produktivitas itu sebenarnya itu bisa diukur. Inilah. Jadi everything can be measured. Mulai dari karyawannya, mulai performa, mulai produktivitas, semuanya. Jadi policy itu based on what is the result of the measure. Jadi order, efisiensi, produktivitas, kemudian semuanya. Jadi budaya-budaya, segala sesuatu can be measured ini munculnya di scientific management. Saya kira scientific management sangat tepat ketika kita berada di era digital, di mana segala sesuatunya itu kan terekam, segala sesuatunya tercatat, segala sesuatunya juga bisa diukur. Pekerjaan kita juga bersama key performance index-nya itu sangat nyata,
gitu kan. Sehingga segala sesuatu itu nantinya measure itu kan meningkatkan efisiensi, meningkatkan efisiensi dalam sebuah perusahaan karena semuanya terukur. Nanti kebijakan-kebijakannya semuanya juga akan terukur. Ketika terukur maka itu akan bisa dinilai, akan bisa dilihat hasilnya itu seperti apa dibandingkan tahun per tahun, komparasi dan lain sebagainya sehingga ketika terjadi suatu kesalahan itu bisa diminimalisir gitu. Selanjutnya, kritik yang berkaitan dengan Taylorism itu adalah bagaimana apa ya, upaya untuk menjadikan saintifik itu adalah sebuah dewa, ya kan? Dewa. Jadi sehingga kadang-kadang apa yang kita lakukan, ya kan, apa peneliti yang melakukan itu dianggap itu bukan suatu kesalahan, padahal itu hasil riset itu. Jadi ketika hasil penelitian itu didewakan, kemudian diterapkan di dalam suatu perusahaan dan ternyata gagal, itu kan menjadi hal yang dilema. Dan ketika itu menjadi suatu hal yang sukses, ya itu alhamdulillah. Tapi ketika gagal bagaimana? Kita ketahui kan banyak perusahaan-perusahaan seperti perusahaan ya multinasional seperti perusahaan mobil, kemudian perusahaan-perusahaan besar, ya, rata-rata kan tetap tetap saintifiknya tetap akan dijalankan, baik mereka menggunakan pihak konsultan, mereka mereka pihak pihak konsultan baik dari universitas yang ternama atau konsultan bisnis luar negeri dan lain sebagainya. Jadi akhirnya penggunaan jasa konsultan itulah menjadi istilahnya shortcut dalam menerapkan manajemen yang berbasis kepada scientific. Apakah ini cukup? Jangan lupa juga, saya juga menerima jasa konsultasi berkaitan dengan manajemen dan komunikasi. Ini ujung-ujungnya nimbrung berkaitan dengan bisnis. Jadi scientific management itu menunjukkan bagaimana suatu perusahaan itu bisa meningkatkan power-nya, bisa meningkatkan bukan hanya power-nya, tapi lebih meningkatkan pengaruhnya. Karena apa? Karena berbasisnya kepada scientific. Ketika kita mau memprediksi perilaku konsumen, customer behavior, kita mau memprediksi ceruk pasar baru, salah satunya itu bisa dengan menggunakan scientific management. Ketika scientific management, maka orang-orang yang ahli, orang-orang yang berpendidikan, orang yang tahu teori itu bisa mengkombinasikannya dengan ataupun menerapkannya dengan basis-basis data di lapangan, dengan basis-basis temuan-temuan di lapangan hingga hasil bisa memberikan suatu terobosan yang lebih tepat, terobosan yang lebih jitu. Karena di situ ada orang yang melakukan itu ilmuwan ataupun solar atau lain sebagainya ataupun para pakar atau manajer yang bergelar dokter dan lain sebagainya itu memiliki kompetensi dan memiliki memang pengalaman yang tepat. Saya kira itu penjelasan saya berkaitan dengan scientific management di dalam komunikasi korporasi ataupun dalam komunikasi organisasi, gitu kan. Di mana peran ilmuwan, peran solar itu menjadi sangat penting. Jika teman-teman punya opini, punya pertanyaan, silakan kasih di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel YouTube 100% Authentic, 100% Authentic bersama Dr. Andi Gendra Mustaqim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.